Halo siswa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga dimanapun Anda menonton video ini selalu dalam keadaan bahagia dan sehat. Oke, kita akan mempelajari sejarah dan pengertian hukum pidana internasional. Anda tidak usah khawatir karena dalam materi ini, dalam video yang saya buat ini, saya akan mengedepankan bahwa Anda tidak perlu bekal ilmu hukum apapun untuk mempelajari materi-materi yang saya sampaikan. Dan materi kali ini adalah sejarah serta pengertian hukum pidana internasional. Dalam mempelajari hukum pidana internasional, umumnya mahasiswa hukum mendapatkan terlebih dahulu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum internasional, hukum organisasi internasional, dan lain sebagainya yang berkaitan. Karena ini adalah hukum pidana internasional, maka sebelum mengambil mata kuliah ini, biasanya siswa-siswa terlebih dahulu harus menguasai dasar-dasar hukum pidana nasional dan hukum internasional. Namun, dalam video yang saya bawakan untuk Anda ini, saya akan buat Anda memahami dengan mudah tanpa harus tahu hukum pidana lebih jauh dan tanpa harus tahu hukum internasional itu seperti apa lebih jauh. Saya akan bantu Anda memahami hukum pidana internasional dengan mudah. Oke, mari pantau dan tonton materi ini. Saya akan membagi segmen pembelajaran menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan membahas sejarah singkat saja, penjelasan mengenai bagaimana hukum pidana internasional muncul, lahir, dan akhirnya kita bisa pelajari. Mengapa perlu mempelajari sejarahnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian. Apa saja istilah yang perlu kita jadikan rambu-rambu dalam mempelajari hukum pidana internasional itu penting, karena kadang-kadang mahasiswa itu terlewat untuk mempelajari pengertian, padahal itu adalah hal dasar yang sangat penting. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran. Setelah Anda belajar mengenai hukum pidana internasional, apa sih yang Anda bisa capai, apa yang Anda dapatkan? Jadi setelah Anda menempuh mata kuliah ini, saya bisa pastikan nanti penjelasan itu akan membekali Anda dengan sesuatu ini dan itu. Jadi penjelasan hukum pidana internasional akan membuat Anda tahu mengenai ini, itu. Nah, itu nanti di segmen ketiga. Segmen keempat, tips mempelajari hukum pidana internasional dengan mudah. Jadi saya akan memberikan cara bagaimana mempelajari hukum pidana internasional ini dengan mudah dan cepat tentunya, karena Anda pasti butuh waktu untuk mencerna beberapa materi. Saya akan berusaha yang terbaik untuk membuat Anda paham tanpa Anda harus menguasai dasar-dasar ilmunya. Saya akan memberikan cara agar Anda bisa sesimpel mungkin memahami hukum pidana internasional. Oke, sekarang masuk ke segmen pertama, sejarah. Tapi kali ini saya akan jelaskan secara singkat sejarahnya munculnya hukum pidana internasional ini. Mengapa tercetus ada istilah hukum pidana internasional. Nah, hukum pidana internasional itu terjadi, bisa dibilang hukum pidana internasional ini jadi muncul, lahir atau terpikirkan oleh orang-orang di seluruh dunia itu pada saat Perang Dunia Kedua. Saudara-saudara, Anda pasti tahu peristiwa bom atom di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian adanya peristiwa Perang Dunia Kedua, gitu ya. Itu yang paling mudah dimengerti. Pada saat itu Perang Dunia Kedua berakhir, orang-orang di seluruh dunia itu mengingat kembali. Setelah berakhir ya, mengingat kembali betapa kejamnya ketika perang itu berlangsung. Orang-orang dibunuh, kemudian ada peristiwa pemerkosaan, ada peristiwa penyiksaan, kemudian pembunuhan massal dengan maksud untuk memang pengen menghapuskan ras tertentu, yang itu dilakukan oleh Jerman pada waktu itu di bawah pimpinan Hitler. Orang-orang jadi sadar bahwa saatnya kita punya pengadilan
atau punya lembaga yang mengadili kejahatan yang super kejam ini. Ya, masyarakat internasional terpikirkan seperti itu. Nah, ternyata didengarkan dan ternyata dibentuklah dua pengadilan yang waktu itu terkenal, yaitu Peradilan Nuremberg dan Tokyo Trial. Bagi beberapa siswa atau pembelajar atau peserta didik mungkin pernah mendengar dua peradilan ini. Jadi peradilan ini dibuat untuk mengadili para aktor perang gitu ya, orang-orang yang telah melakukan kejahatan ketika perang. Para prajurit-prajurit ketika itu yang melakukan kekerasan, yang melakukan pembunuhan dan hal lain sebagainya yang perlu dipertanggungjawabkan dikumpulkan dalam peradilan ini. Peradilan Nuremberg untuk Jerman, Tokyo Trial untuk kejahatan yang dilakukan oleh Jepang ketika mengekspansi wilayahnya ketika Perang Dunia Kedua. Nah, seluruh dunia memusuhi dan ingin ada keadilan. Nah, karena lingkupnya seluruh dunia, kita bisa bilang itu sebagai lingkup internasional. Dan karena sifatnya itu mempertanggungjawabkan perbuatan orang-orang ini yang jahat tadi, orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat tadi, kita tahu bahwa orang yang melanggar perjanjian yang dibuat oleh banyak orang, itu bisa dibilang bahwa orang-orang ini melanggar hukumnya semua orang gitu ya, hukum publik. Kalau di hukum pidana nasional kita, orang melanggar hukum pidana itu bisa dibilang manakala seseorang melanggar atau melakukan perbuatan yang di undang-undang itu dilarang. Jadi orang bisa melakukan perbuatan yang dilarang atau diam ketika terjadi sesuatu yang seharusnya dia melakukan sesuatu. Saya terangkan kembali, di hukum kita di Indonesia terjadinya perbuatan pidana itu manakala seseorang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan keduanya ini diatur dalam undang-undang dan undang-undang melarang, baik dia melakukan sesuatu yang dilarang atau diamnya seseorang itu dilarang oleh undang-undang. Misalnya ada seseorang yang dianiaya oleh orang lain, kita tidak segera menolongnya. Atau misalnya contohnya kita tahu bahwa tetangga rumah kita menyimpan narkotika tapi kita tidak melapor, itu juga dianggap sebagai diamnya seseorang tapi melanggar hukum. Nah, seperti itu contohnya. Nah, karena tadi seluruh masyarakat internasional, seluruh masyarakat yang ada di dunia ini pengen perbuatan jahat atau perbuatan pidananya orang-orang yang ada di Perang Dunia Kedua itu diadili. Nah, di situ mulai muncul istilah hukum pidana internasional. Hukum pidana yang ditegakkan oleh orang-orang di seluruh dunia dengan cara menunjuk hakim dari negara-negara yang ditentukan oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, cluenya adalah Perang Dunia Kedua. Orang-orang tidak suka terjadi itu dan orang-orang ingin pelakunya dipertanggungjawabkan. Muncullah pertanggungjawaban pidana karena mereka sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh banyak orang. Membunuh juga di negara-negara lain pasti kan dimusuhi gitu ya. Undang-undangnya pasti melarang. Akhirnya berkumpullah orang-orang di dunia membuat pengadilan yang bernama Pengadilan Nuremberg dan Tokyo Trial. Nah, mereka tidak berhenti sampai situ, mereka pengen ada yang permanen. Muncullah Mahkamah Pidana Internasional, tapi hanya dibatasi hanya untuk peristiwa-peristiwa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi saja. Lalu bagaimana yang lain? Nah, kita akan bahas selanjutnya untuk kejahatan-kejahatan lain. Segmen kedua yaitu pengertian. Sekarang kita masuk ke pengertian. Mengapa kita selalu bermula dari pengertian? Karena dari pengertian kita jadi bisa menyimpulkan sesuatu. Terkadang hukum apapun itu,
disiplin apapun itu, supaya kita tahu batasan-batasan kita harus tahu pengertiannya dulu. Nah, nanti akan saya tampilkan pengertian-pengertian mana yang menurut saya itu adalah hal yang mencerminkan banget hukum pidana internasional. Kenapa lalu bagaimana dengan pengertian yang lain yang tidak saya pilih? Tidak menjadi masalah, karena pengertian yang saya pilih itu yang memang cocok dan sangat signifikan terhadap perkembangan keilmuan hukum pidana internasional seperti itu. Nah, hukum pidana internasional itu kalau ditelusur pengertiannya itu ada sangat banyak sekali pengertian. Namun tidak perlu dikhawatirkan, Anda tidak perlu khawatir karena pengertian itu banyak yang identik dan ragamnya hampir sama. Seperti yang ada di layar. Nah, ini pakar pertama menyebutkan bahwa hukum pidana internasional adalah hukum yang didasarkan pada konsensus negara di dunia. Jadi didasarkan pada kesepakatan. Artinya ada perjanjiannya gitu ya. Nah, negara dan segala lembaga antar pemerintahan itu pelaksana utamanya. Hukum ini dapat mengadili perorangan. Oke, biasanya kan kalau hukum internasional itu yang diadili adalah negara. Nah, khusus hukum pidana internasional ini bisa mengadili perorangan. Jadi semua yang mempelajari video saya ini ada trivia, ada hal menarik di hukum pidana internasional. Umumnya hukum yang bernuansa internasional itu tidak bisa mengadili individual, tapi hukum pidana internasional bisa. Dan hukum pidana internasional merupakan adaptasi hukum nasional yang diterapkan pada level internasional. Anda membaca satu pengertian belum tentu Anda bisa langsung paham. Anda butuh pengertian yang lain. Hukum pidana internasional adalah suatu kumpulan perjanjian. Traktat peraturan internasional yang dibuat dengan tujuan memuat apa saja yang menjadi kejahatan internasional serta memberikan rekomendasi kepada negara untuk mengadili kejahatan itu. Jadi sudah mulai ada gambaran. Hukum pidana internasional itu ternyata tergantung sama perjanjiannya mengenai siapa yang mengadili. Oke, jadi kalau perjanjiannya bernama Statuta Roma, di sana ada, di Statuta Roma ini ada kejahatan apa saja yang harus diadili dan siapa yang mengadili. Nah, nanti Anda baca juga mengenai perjanjian internasional tentang penghapusan korupsi. Ada juga siapa yang harus mengadili. Nah, gitu ya cara mempelajari hukum pidana internasional. Jadi Anda pelajari ke perjanjiannya. Anda juga bisa pelajari jurnal, buku dan sebagainya. Jadi pelajari dulu undang-undangnya. Kalau Anda tidak paham perjanjian internasional, maksud saya bukan undang-undang seperti yang kita miliki ya. Jadi kalau membahas mengenai dunia internasional atau yang bernuansa internasional, kalau saya bilang peraturan, berarti yang dimaksud adalah perjanjian internasional atau traktat. Jadi intinya konsep hukum pidana internasional ini sebenarnya menyerahkan kemampuan kepada pengadilan nasional untuk bisa mengadili kejahatan-kejahatan yang levelnya internasional. Di pengertian yang sekarang ini, yang di slide ini, pengertian hukum pidana internasional menjadi lebih simpel lagi. Dan saya akan pakai pengertian dari Profesor Edi bahwa hukum pidana internasional itu adalah seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui lembaga internasional, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Ini lebih gampang lagi dipahami. Jadi hukum pidana internasional itu adalah aturan-aturan yang isinya tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Oke. Kalau dilanggar akan ada konsekuensinya. Dan itu tadi ditegakkan oleh negara atas dasar perjanjian internasional dan kesepakatan masyarakat internasional melalui lembaga internasional baik bersifat permanen maupun ad hoc.
Jadi kalau udah disepakati pakai pengadilanmu di negaramu, oke. Tapi kalau disepakati pakai pengadilan yang itu di negara ini atau pakai lembaga internasional itu, karena sudah disepakati, itulah kesepakatannya. Jadi hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang diangkat ke level internasional. Jadi harus melewati kesepakatan internasional. Gitu. Nah, kalau Anda masih bingung, chat saya di komen, hubungi saya di komen, atau email saya, ada email saya di about, kemudian hubungi saya. Kalau Anda tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, boleh, saya akan dengan senang hati berdiskusi. Segmen ketiga adalah apa yang Anda capai setelah Anda belajar hal tadi. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah hukum pidana internasional ini apa? Yang praktis bagi Anda, yaitu antara lain Anda akan memiliki kemampuan untuk berpikir analitis, Anda memiliki kemampuan untuk tahu hal-hal yang rumit, kompleks, Anda bisa menganalisisnya dengan mudah, dan Anda memiliki interpretasi dan penalaran hukum yang matang. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa mengikuti perkembangan hukum dengan lebih mudah, baik hukum di luar hukum pidana internasional, hukum sehari-hari, atau hal-hal lain. Anda akan mengikutinya dengan mudah karena Anda terbiasa menganalisis. Kemudian yang ketiga, Anda jadi bisa mengimplementasikan bahasa asing karena sumber-sumber dari pembelajaran ini berasal dari bahasa asing. Lebih banyak di bahasa asing karena ilmu ini lebih berkembang di bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Segmen keempat, berarti ini segmen terakhir. Ya, hukum pidana internasional adalah ilmu hukum yang kompleks namun mudah dipahami. Nah, tipsnya adalah mulailah dari jurnal. Anda baca jurnal. Semua dimulai dari jurnal, akan lebih baik daripada Anda mulai dari membaca buku materi mengenai hukum pidana internasional. Karena di jurnal Anda bisa langsung memahami by case. Jadi langsung ke kasus, oh ini mempelajari hukum pidana internasional yang ini, yang itu. Dan Anda akan lebih tahu konkretnya, contoh konkretnya ketika Anda membaca jurnal. Meskipun demikian, buku juga saya rekomendasikan bisa Anda baca untuk melengkapi apa yang tidak ada di jurnal. Kemudian rambahlah jurnal asing, karena memang perkembangan ilmu hukum pidana internasional ini banyak di bahasa asing, banyak di jurnal di luar. Kemudian dasar ilmu penting, ya, dasar ilmu penting itu maksudnya adalah ketika Anda mempelajari hukum pidana internasional, Anda juga harus kalau anak hukum ya, dia harus belajar dulu tentang hukum pidana dan hukum internasional. Namun video ini sekali lagi saya buat sedemikian sehingga Anda tidak perlu tahu banyak tentang hukum. Anda cukup perhatikan saja apa penjelasan saya, Anda akan tahu maksudnya hukum pidana internasional itu apa. Kemudian membaca dan menulis sangat penting. Menulis apa yang telah Anda baca adalah cara terbaik mengingat apa yang Anda telah pelajari. Jadi buatlah catatan kalau Anda pengen ingat banget gitu ya, 2 kali, 3 kali lebih efektif ingatannya. Kemudian yang terakhir, belajarlah langsung dari kasus. Jurnal biasanya memberikan kasus-kasus terkini, dan ingat jurnal asing ya, kalau jurnal di bahasa kita jarang, tapi juga tidak menutup kemungkinan Anda akan menemui yang membahas hukum pidana internasional. Jadi bacalah langsung ke kasus dari jurnal-jurnal atau dari buku yang membahas tentang kasus hukum pidana internasional. Itu juga sudah mulai ada sekarang. Ini adalah daftar referensi yang saya pakai, yang saya gunakan untuk membawakan materi di pertemuan ini. Silakan Anda screenshot. Anda juga bisa cari sumber-sumber itu di internet, dan beberapa ada di bentuk fisiknya. Jika tidak ada di internet, Anda juga bisa cari di perpustakaan. Saya tunggu saran Anda agar saya bisa memperbaiki pembelajaran ini dengan lebih nanti ke depannya, dan Anda juga bisa menikmati apa yang saya sampaikan. Mohon supportnya, semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Oke, see you, bye.